Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini memasuki pertemuan yang kelima dan akan membahas mengenai konsep penandingan dan konsep penyesuaian. Modul keempat sebelumnya kita sudah sampai materi ke neraca saldo. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep penandingan. Apa yang disebut dengan konsep penandingan atau matching concept? Nah, matching concept adalah konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait pada periode yang sama. Dalam konsep ini, laporan laba rugi akan melaporkan laba atau rugi untuk periode tersebut. Kemudian, dalam menggunakan konsep periode akuntansi, akuntan harus menentukan dalam periode mana pendapatan dan beban bisnis akan dilaporkan. Untuk menentukan periode yang tepat, akuntan akan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama cash basis dan accrual basis. Cash basis atau dasar kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas diterima atau dibayarkan. Contohnya, penghasilan dicatat ketika kas diterima dari klien. Misalkan, gaji dicatat ketika kas dibayarkan kepada karyawan. Jadi, dicatat ketika kas diterima. Kemudian yang kedua, accrual basis. Accrual basis atau dasar accrual, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Misalnya, pendapatan dilaporkan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan, tanpa melihat apakah kas telah diterima atau belum dari pelanggan selama periode ini. Jadi, konsep yang mendukung pelaporan pendapatan ini disebut konsep pengakuan pendapatan. Nah, untuk selanjutnya, proses penyesuaian. Jadi, proses penyesuaian ini pada akhir periode akuntansi, beberapa saldo akun buku besar atau ledger dapat dilaporkan dalam laporan keuangan tanpa perubahan. Misalnya, saldo akun kas adalah jumlah yang biasanya dilaporkan di neraca. Akan tetapi, beberapa akun buku besar memerlukan pemutakhiran. Nah, pemutakhiran ini yang disebut dengan ayat jurnal penyesuaian. Dalam ayat jurnal penyesuaian ada beberapa item yang membutuhkan ayat jurnal penyesuaian, jadi harus dibuat ayat jurnal penyesuaiannya. Dua item pertama adalah penangguhan. Yang termasuk ke dalam penangguhan ini ada beban yang ditangguhkan atau yang disebut dengan beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini adalah pos yang pertama kali dicatat sebagai aktiva atau aset, tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari atau selama operasi normal bisnis. Contohnya adalah perlengkapan dan asuransi dibayar di muka. Nah, jadi perlengkapan dan asuransi dibayar di muka ini yang memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Contoh lain misalnya beban iklan dibayar di muka dan bunga dibayar di muka. Kemudian yang kedua adalah pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini merupakan pos yang pertama kali dicatat sebagai kewajiban, tetapi diharapkan menjadi pendapatan di kemudian hari atau selama operasi normal bisnis. Contoh dari pendapatan yang ditangguhkan misalnya sewa diterima di muka. Contoh lain misalnya uang kuliah yang diterima di muka. Misalnya uang kuliah yang diterima di muka oleh perguruan tinggi. Imbalan jasa tahunan yang diterima oleh pengacara, premi yang diterima di muka oleh perusahaan asuransi, dan uang langganan majalah yang diterima di muka oleh penerbit. Ya, itu contoh dari pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Kemudian, dua item berikutnya adalah yang accrual.
atau masih harus dibayarkan. Yang pertama, beban akrual atau kewajiban akrual. Beban akrual ini adalah beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun. Contoh, beban akrual adalah upah akrual atau gaji akrual yang terutang kepada karyawan di akhir periode. Contoh lainnya adalah bunga akrual atau wesel bayar dan pajak akrual. Jadi akrual itu yang masih harus dibayar. Ya. Pendapatan akrual atau aktiva akrual. Aktiva akrual ini atau pendapatan akrual ini adalah pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat dalam akun. Contoh, pendapatan akrual adalah imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh pengacara tetapi belum ditagih kepada klien pada akhir periode. Contoh lainnya adalah komisi yang belum ditagih oleh agen perjalanan, bunga akrual atas wesel tagih, dan sewa akrual atas bangunan yang disewakan kepada orang lain. Itu contoh dari pendapatan akrual. Ilustrasi untuk mencatat ayat jurnal penyesuaian. Berikut ini adalah neraca saldo dari NetSolution. Ini terkait dengan materi sebelumnya di pertemuan yang keempat atau di modul 4. Ini kemarin di modul 4 sampai ke neraca saldo ini. Nah, diketahui telah ada neraca saldo seperti ini, kemudian berikutnya ada transaksi selama periode berjalan atau bulan berjalan. Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan beban yang ditangguhkan. Contohnya yang termasuk ke dalam beban yang ditangguhkan adalah perlengkapan. Ya. Di sini beberapa perlengkapan telah digunakan tanggal 31 Desember. Perlengkapan sebesar 760 masih di tangan. Jadi ada sisa di tangan $760. Kemudian kita lihat di neraca saldo perlengkapan ada 2.000, sebesar 2.000. Maka perlengkapan yang terpakai adalah 1.240. Maka yang dicatat dalam ayat jurnal penyesuaian adalah yang terpakai. Jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit sebesar 1.240. Dan kemudian diposting ke T-account. Ya. Setelah diposting, ini nanti masuk ke neraca saldo yang telah disesuaikan. Ya. Jadi ada sisa perlengkapan atau saldo yang menjadi beban untuk periode berikutnya. Jadi perlengkapan ini masuk ke aset. Jadi aset yang akan menjadi beban di periode berikutnya adalah sebesar 760. Kemudian contoh berikutnya adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka untuk 24 bulan pada 1 Desember secara teoritis telah digunakan selama bulan Desember. Jadi dibayarkan 24 bulan tetapi yang digunakan 1 bulan di bulan Desember. Maka $2.400 dibagi 24 bulan. Maka yang menjadi beban yang harus diakui adalah $100. Maka dicatat di ayat jurnal penyesuaian, beban asuransi debit, asuransi dibayar di muka, kredit sebesar $10. $100. Kemudian diposting ke T-account. Ya, beban asuransi debit, kemudian ada nomor akunnya, jangan lupa di kolom referensi. Nah, ini berarti sudah diposting. Maka aset yang akan menjadi beban di periode berikutnya adalah sebesar 2.300. Ya. Nah, jika beban-beban tadi tidak dibuat ayat jurnal penyesuaiannya, maka akan berpengaruh setidaknya ke laporan keuangan, yaitu ke laporan laba rugi dan laporan neraca atau posisi keuangan. Jadi ini pengaruhnya apabila tidak dilakukan ayat jurnal penyesuaian. Jadi beban itu akan menurun, ya. Kemudian pengaruhnya apabila beban mengalami penurunan atau understated, maka berpengaruh ke
laba bersih menjadi overstated atau kelebihan sebesar 1.340. Ya, kemudian di neraca aset juga akan menjadi lebih besar atau overstated, ya, 1.340. Ini apabila tidak dilakukan penyesuaian, ya, akan berpengaruh ke laporan laba rugi dan neraca. Kemudian contoh berikutnya untuk pendapatan yang ditangguhkan. 3 bulan sewa sebesar $360 diterima. Tanggal 1 Desember, pada 31 Desember $120 telah dapat diakui yang menjadi pendapatan. Jadi yang dicatat adalah yang sudah menjadi pendapatan. Jurnal penyesuaiannya, sewa diterima di muka, debit kreditnya pendapatan sewa sebesar $120. Nah, kemudian di posting ke T-account. Nah, apabila pendapatan yang ditangguhkan tadi, akun pendapatan tadi tidak dilakukan penyesuaian, maka akan berpengaruh ke laporan laba rugi sebagai berikut. Ya, laporan laba rugi di sini terlihat pendapatan akan menurun atau understated, ya. Nah, pengaruhnya maka ke laba bersih juga akan menurun, ya, understated sebesar 120. Kemudian ke ekuitas juga pengaruhnya dan kewajiban di laporan neraca. Ya. Kemudian contoh untuk beban akrual atau kewajiban akrual. 31 Desember beban gaji yang belum dibayar atau gaji akrual sebesar 250 dan belum dicatat. Maka dibuat jurnal penyesuaiannya, beban gaji debit, kreditnya hutang gaji. Kemudian dicatat ke TAP. Nah, apabila beban gaji tadi tidak atau beban akrual tadi tidak dilakukan penyesuaian, maka akan berpengaruh ke laporan laba rugi dan neraca. Di sini akan berpengaruh ke beban kekecilan atau understated sebesar 250 berbanding ke kewajiban di neraca juga akan understated sebesar 250 atau kekecilan 250. Kemudian laba bersih di laporan laba rugi akan menjadi overstated atau kelebihan sebesar 250 dan ekuitas juga akan kelebihan sebesar 250. Berikutnya contoh untuk pendapatan akrual. NetSolution telah melakukan jasa senilai $500 selama Desember dan belum dibuat tagihannya untuk pelanggan. Maka dicatat atau dibuat jurnal penyesuaiannya, piutang dagang debit atau piutang usaha, kreditnya pendapatan jasa sebesar 500 dan kemudian di posting ke T-account. Di sini akan terlihat saldo piutang 2.720. Nah, ini yang akan menjadi pendapatan berikut di bulan berikutnya. Ya. Nah, apabila tadi pendapatan akrual tadi tidak dibuat jurnal penyesuaiannya, maka akan berpengaruh ke laporan laba rugi. Ya, di laporan laba rugi pendapatan akan understated, di sini kekecilan. Kemudian pengaruhnya di laba rugi akan kekecilan juga. Kemudian di laporan neraca harta, ekuitas dan ekuitas juga akan understated, ya. Itu apabila tidak dibuat jurnal penyesuaiannya. Kemudian selain tadi yang akrual dan dibayar di muka, berikutnya ada yang harus dicatat di jurnal penyesuaiannya, yaitu aktiva tetap. Ya, aktiva tetap, tanah mempunyai umur yang tidak terbatas sehingga tanah tidak disusutkan. Ya, tanah tidak disusutkan. Kemudian gedung dan peralatan mempunyai umur yang terbatas, oleh karena itu keduanya disusutkan. Contoh ayat jurnalnya, NetSolution mengestimasi penyusutan peralatan kantor sebesar $50 untuk bulan Desember.
Penyusutan peralatan kantor. Nah, beban penyusutan, debit, kreditnya akumulasi, depresiasi peralatan kantor sebesar 50. Kemudian di posting ke akun. Nah, apabila tadi depresiasi aset tetap ini tidak dicatat atau tidak dibuat jurnal penyesuaiannya, maka akan berpengaruh ke laporan laba rugi, ke beban akan understated, kemudian laba akan menjadi overstated. Ya. Di laporan neraca, hartanya atau asetnya akan over, kalau ekuitasnya juga akan overstated. Ya. Nah, jadi kalau tidak dibuat penyesuaiannya untuk penyusutan, ini akan berpengaruh ke laporan laba rugi menjadi penurun kekecilan ya di beban, kelebihan di laba bersih. Kemudian setelah semuanya diposting ke akun, kemudian dibuat neraca saldo setelah disesuaikan ya. Nah, ini bisa dibuat alat bantunya kertas kerja atau worksheet ya untuk memudahkan perhitungan, untuk memudahkan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian tadi diposting ke worksheet atau kertas kerja, kemudian nanti dihitung neraca saldo setelah penyesuaian. Maka kalau sudah diposting, diperoleh neraca saldo disesuaikan seperti berikut. Dibuat lagi neraca saldo setelah disesuaikan, ya, ditambah atau dikurang. Kalau debit ketemu debit akan menambah, debit ketemu kredit. Ini selisihnya mana yang lebih besar, apakah debit atau kredit, ya. Nah, setelah diperoleh neraca saldo disesuaikan, berikutnya akan membuat laporan laba rugi atau neraca ya. Nah, ini nanti pada pertemuan berikutnya adalah membahas siklus akuntansi. Jadi lanjutannya untuk worksheet, nanti ini worksheetnya baru 6 kolom. Berikutnya worksheet untuk memisahkan mana yang masuk ke laba rugi dan mana yang masuk ke posisi keuangan. Kemudian dibuat laporan keuangannya. Demikian untuk pertemuan yang kelima, ya, untuk membahas mengenai proses penandingan dan proses penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.